begini. Ketika kita mempunyai harapan dan cita-cita, ya, ketika kita punya harapan dan cita-cita, kita yang masih muda pasti menggebu-gebu untuk mengejarnya. Tapi jangan lupa, ada makna yang tersirat di dalam tombak ini. Di samping tuah atau angsarnya untuk tolak bala, tapi kalau kita melihat dari makna Batara Kala, ataupun Makoro, Kolo Makoro, ataupun Kala, itu melambangkan bahwasanya waktu, sang waktu. Batara Kala itu adalah sang waktu. Semua akan dikalahkan oleh waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal satu sisi saja, bahwa hidup itu ada dua. Pertama hidup di dunia, kedua setelah hidup di dunia kita hidup di akhirat, alam barzah. Ada pepatah mengatakan umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Ini yang saya ingin sampaikan. Jadi umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Jangan sampai ketika kita mengejar dunia, menggapai cita-cita, kita melupakan kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membanting tulang kerja keras untuk mencapai satu tujuan, ya, tapi kita lupa akan kewajiban kita, sholatnya terbengkalai. Kewajiban-kewajiban yang lain terbengkalai. Hanya demi kenikmatan dunia. Jadi dan pada akhirnya segala pencapaian kita, segala pencapaian kita, segala apa ya bahasanya, segala pencapaian, segala apa yang kita miliki pasti akan kalah oleh sang waktu. Paham ya sahabat saya? Kita menjadi tua dan akan meninggalkan dunia ini. Benda-benda yang kita punya, yang kita sayangi akan menua dan merusak, akan mengalami aus. Jika kita tidak bisa memanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya, alangkah ruginya kita. Ya, jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala mara bahaya, ya, baik zahir maupun batin, juga dijauhkan dari segala macam penyakit, wabil khusus penyakit virus corona. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa saja, tapi handai tolan dan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun dijauhkan dari penyakit virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur tombak. Ya, tentunya tombak ini tombak relief yang kalau sahabat Pusaka Jawa berarti kalau bicara tombak relief berarti tombak itu ada ukirannya, ada pahatannya, ada kinatahnya. Tapi dalam relief ini adalah tombak-tombak relief yang sering dipakai di candi-candi. Dulu saya pernah membabar satu bilah tombak tentang relief Arjuna Wiwaha. Kali ini tidak, karena kali ini saya akan membabar satu bilah tombak. Ini adalah tombak Makoro. Tombak Makoro sendiri kalau orang Jawa bilang buta, raksasa. Kalau di pewayangan Kala atau Betoro Kolo, sahabat Pusaka Jawa. Tentunya kalau orang-orang tua kita dulu pasti mengenal tentang Batara Kolo, Batara Kala. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi secara harfiah, secara etimologi, Makoro dalam bahasa Sanskerta artinya adalah naga laut. Ya sahabat Pusaka Jawa, naga laut atau makhluk air. Dan kalau bahasa Indianya adalah buaya.
Sedangkan kalau untuk bahasa Balinya, mungkin orang Bali lebih mengenal dengan nama gajah mina atau ikan gajah, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, perlu kita ketahui bahwasanya Makoro itu adalah hewan mitologi, perpaduan antara, jadi begini, saya ceritakan dulu ya. Makoro itu kalau versi Asia Selatan, tentunya Asia Selatan kan India sana. Itu hewan mitologi, hewan tunggangan dari Dewi Gangga dan juga Dewa Baruna. Dewi Gangga adalah ibu dari Pangeran Bisma. Sahabat Pusaka Jawa yang suka nonton Mahabharata pasti kenal dengan namanya Bisma. Ya, Bisma adalah orang yang mempunyai kesaktian dan tidak mati jika dia tidak meminta sendiri. Nah, ibunya adalah Dewi Gangga. Nah, Dewi Gangga ini konon tunggangannya atau wahananya adalah Makoro. Dan Makoro untuk di wilayah untuk Asia Selatan adalah Hindu dan Buddha di sana. Itu berbentuk seperti kadang kepalanya rusa, kadang kepalanya gajah, kadang juga kepalanya seperti buaya, tapi badannya belakangnya adalah ikan, seperti itu. Jadi di sana Makoro lebih terkenal sebagai tunggangan dari Dewi Gangga dan juga Dewa Baruna. Dan kadang juga Makoro dilambangkan seperti rusa, atau kadang separohnya kambing, separohnya badannya ikan ataupun naga, seperti lambang Capricorn lah ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa yang tahu bintang-bintang, rasi bintang ada 12 itu. Nah, itu seperti lambang Capricorn seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dan di dalam warongko ini ada tombak Makoro, mungkin nanti kita review. Nah, kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, Makoro di Pulau Jawa berbentuk seperti buta atau raksasa. Biasanya ditempatkan di depan biasanya kalau di candi itu kayak di atasnya itu gambarnya Makoro. Kadang kalau di bawah tangga kanan kiri Makoro. Ya, seperti itu. Jadi lambangnya banyak dipakai di candi-candi. Untuk candi di Pulau Jawa pun banyak sekali, karena memang Makoro dikenal sebagai untuk penetralisir dari aura negatif, atau bahasanya untuk tolak balak, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau untuk di Candi Borobudur sendiri, gambar Makoro relief Makoro itu dipakai sebagai jaladwara atau saluran air. Dalam arti secara makna filosofinya adalah Makoro di situ sebagai saluran air, sebagai pelindung dari candi. Gitu. Jadi kalau ada air banyak pun disalurkan lewat situ. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu panjang lebar. Kita akan membahas dapur tombak Makoro yang ada di saya ini. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapurnya istimewa, sahabat Pusaka Jawa, dan pamornya juga tidak nerjang bilah. Pamor, jika garap pusaka tidak nerjang bilah, tergolong garap yang bagus. Biasanya garap-garap dalam. Kalau ya, sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang belum tahu tentang Makoro, kita lihat. Oke, mudah-mudahan terlihat ya, karena ini tertutup dengan pamor. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa. Jadi Makoro ini kita lihat ya. Jadi kita lihat ini mukanya, sahabat Pusaka Jawa. Ini hidungnya. Bentar. Ini hidung. Ini hidung, ini mata, dan ini gigi. Ini sebenarnya waktu sebelum diwarangi jelas sekali. Jelas penampakan, artinya wajah raksasanya, giginya ke atas dan ke bawah, ya, melambangkan kebengisan. Kelihatan bengis sekali ya. Kita balik coba barangkali dibalik. Nah, ini nih. Kalau baliknya mana lebih nggak jelas lagi, karena kebetulan tertimpa oleh pamor
Ini pamornya apa ikutnya? Ini ikutnya pamornya waswuta sahabat pusaka Jawa, karena tutulnya lebih banyak. Ya. Nah. Ini tombak Makoro dan pamornya tidak nyebrang bila. Ya. Jelas ya sahabat pusaka Jawa, ini saya review lagi biar sahabat pusaka Jawa. Nah, kelihatan ya ini. Ini giginya. Ini mulutnya, ini giginya, ini hidungnya, ini matanya. Ini kayak apa ya? Kayak rambutnya ya. Ya mungkin sahabat pusaka Jawa yang sudah sering ke candi ataupun orang-orang yang suka dengan pewayangan pasti melihat Batara Kala buta ya, atau raksasa. Jadi begini, sebagian pencinta keris beranggapan bahwa tua dan angsar dari Makoro adalah untuk penetralisir aura negatif, dalam arti untuk tolak balak. Ya sahabat pusaka Jawa, kenapa tertolak balak? Karena dipercaya dengan wajah yang bengis dari raksasa itu membawa pengaruh untuk menghilangkan hal-hal negatif atau menolak hal-hal yang negatif. Seperti itu. Karena pada dasarnya buta atau buta Makoro ataupun Kala atau Batara Kala itu kan mitosnya adalah memakan semua. Dia adalah sumber, namanya raksasa ya. Raksasa itu dia punya power yang lebih, seperti itu. Nah, dipercaya sebagai untuk penolak bala, kemudian sebagai untuk memudahkan dalam segala hal ketika Anda untuk melancarkan segala inilah apa yang menjadi urusannya. Karena sebenarnya banyak untuk dapur Makoro ini, cuman lebih saya kedepankan adalah tua dan angsarnya untuk apa ya, untuk tolak balak seperti itu, dan untuk apa yang menjadi keinginan sahabat. Ketika beginilah gampangannya, ketika Anda punya cita-cita, ketika sedang melaksanakan cita-cita itu di tengah jalan pasti ada hambatan, tapi ketika hambatan itu tertolak berarti otomatis cita-cita Anda pun akan berjalan mulus. Paham ya maksud saya? Jadi termasuk juga ketika bala atau satu musibah tertolak, perjalanan kita akan lancar. Berarti termasuk apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita, harapan kita insya Allah akan tercapai. Itu doa dan harapan yang termaktub atau tercantum dalam relief Makoro. Ya, kita bahas bilanya. Kalau untuk pucukan bilanya, ini pucukan bilanya tak anggap ini nyujen karena sininya lancip. Kemudian seloroknya ini hitam kehijauan ini ya, hitam kehijauan. Ini kita lihat tombaknya panjangnya berapa ya sahabat pusaka. Tombak sendiri kan sering saya bicarakan ada dua fungsi. Pertama, fungsi sebagai fungsional umum pada umumnya, yaitu dipakai untuk berburu ataupun untuk berperang dan lain sebagainya. Kedua adalah dipakai sebagai untuk sarana spiritual saja, mengambil tuah atau angsarnya saja, atau dianggap sifat kandel ataupun pusaka. Kalau saya lihat dari ini lebih cenderung kepada pusaka. Karena apa? Karena di dalam tombaknya di bawah sor-sorannya itu dibentuk relief Makoro, yang artinya untuk para sebagian pemaham untuk Hindu dan Buddha, Makoro sendiri mempunyai makna yang sangat dalam bagi mereka, yaitu sebagai untuk protek atau perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, baik dohir maupun batin. Kalau kita lihat tadi diukur, ini bilahnya panjangnya 25 sahabat pusaka Jawa, dan lebarnya ini 2,5 cm. Oke ya sahabat pusaka Jawa. Nah, tombak Makoro sendiri kalau secara secara filosofi, kalau saya ini ya, saya artikan.
Jadi makoro artinya adalah buto, makoro berarti buta atau raksasa. Kemudian betara kala artinya segala pencapaian yang kita capai, segala apa yang kita dapat pada akhirnya akan kalah dengan waktu. Karena bahasa Arab batara kolo atau kolo makoro, kolo kan artinya waktu, sahabat-sahabat. Semua akan kalah pada waktunya, kalah dengan waktu. Sebenarnya yang saya tafsirkan begini, ketika kita mempunyai harapan dan cita-cita, ya, ketika kita punya harapan dan cita-cita, kita yang masih muda pasti menggebu-gebu untuk mengejarnya. Tapi jangan lupa, ada makna yang tersirat di dalam tombak ini. Di samping tuah atau angsarnya untuk tolak bala, tapi kalau kita melihat dari makna batara kala, ataupun makoro, kolo makoro, ataupun kala, itu melambangkan bahwasanya waktu, sang waktu. Batara kala itu adalah sang waktu. Semua akan dikalahkan oleh waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal satu sisi saja, bahwa hidup itu ada dua. Pertama hidup di dunia, kedua setelah hidup di dunia kita hidup di akhirat, alam barzah. Ada pepatah mengatakan umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Ini yang saya ingin sampaikan. Jadi umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Jangan sampai ketika kita mengejar dunia, menggapai cita-cita, kita melupakan kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membanting tulang kerja keras untuk mencapai satu tujuan, ya, tapi kita lupa akan kewajiban kita, sholatnya terbengkalai, kewajiban-kewajiban yang lain terbengkalai, hanya demi kenikmatan dunia. Jadi dan pada akhirnya segala pencapaian kita, segala pencapaian kita, segala apa ya bahasanya, segala pencapaian, segala apa yang kita miliki pasti akan kalah oleh sang waktu. Paham ya sahabat-sahabat? Kita menjadi tua dan akan meninggalkan dunia ini. Benda-benda yang kita punya, yang kita sayangi akan menua dan merusak, akan mengalami aus. Jika kita tidak bisa memanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya, alangkah ruginya kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tuah dan angsar dari waswutah adalah waswutah, ya. Waswutah sendiri sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya untuk memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Ini sebenarnya ada sinkron dengan lambang makoro ini. Jadi begini, ada tuah angsar salah satu dari dapur, ada tuah angsar dari perlambang luk ataupun lurus, ketika ada tuah dan angsar dari pamor. Tadi yang sudah saya sampaikan untuk tuah dan angsar dapur makoro, tadi sudah saya sampaikan, yaitu lebih banyak ke tolak balak, juga untuk pencapaian hajat, ya, agar apa yang menjadi keinginan terlaksana. Kedua, tuah dan angsar dari pamor. Pamor waswutah adalah memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Tentunya semua manusia menginginkan mencari rezeki yang mudah, kemudian hidupnya tentram. Apa enaknya jika kita mempunyai satu kekayaan, harta benda banyak, tapi hidupnya resah, tidak bisa tidur, mikirin untuk maaf barangkali digarong atau dicolong sama orang dan lain sebagainya, atau maaf dan lain sebagainya. Intinya resah dan gelisah lah ya. Yang ketiga adalah lurus. Tombak lurus berarti melambangkan adalah keteguhan hati dan kekuatan iman. Kalau saya rangkum ya, kalau kita rangkum, ini saya tafsirkan begini. Dengan diharapkan orang yang mempunyai tombak makoro ini, orangnya menjadi orang yang lurus secara keduniawian, dia hidupnya lurus. Kenapa secara kehidupan dia hidupnya lurus? Baik dia taat kepada norma agama maupun kepada norma pemerintah. Ya,
Ketika dia hidup di dunia, dia mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki dan hidupnya tentram. Ya, ketika mendapatkan memudahkan hidupnya rezeki, pastinya ketika sedang mencari rezeki biasanya banyak hal aral dan halangan atau rintangan yang ada, dan mungkin diprotek dengan tuah angsar dari Makoro ini atau Batara Kala atau Kala ini ya. Karena ini untuk mencegah atau menolak bala dari perbuatan yang tidak baik, baik dohir maupun batin. Nah ini. Dan yang keempat adalah setelah semuanya tercapai, ya berarti setelah dia menjadi orang yang baik dari segi sudut pandang agama, dari sudut pandang norma pemerintah, hidupnya bagus. Terus kemudian dipandang masyarakat, hidupnya pun mapan karena mencari mudah rezekinya, mudah mencari rezeki. Kemudian hidupnya tentram. Diingatkan bahwasanya semua apa yang dicapai itu akan tidak dibawa mati jika tidak diamalkan atau didermakan atau disodakohkan. Di sini ada pengingat bahwasanya Batara Kala adalah sebenarnya sang waktu. Bahwasanya kita di sini hanya numpang minum, istilah kata orang. Jadi apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita adalah di dunia ini bukan tujuan. Di dunia ini bukan tujuan. Di dunia ini hanya sebagai perjalanan saja, persinggahan saja, sementara saja, dan ada orang bilang numpang minum saja. Ya, dengan Batara Kala ini mengingatkan kita bahwasanya umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Silahkan sahabat Pusaka Jawa mengejar dunia ini. Silahkan sampai kaya silahkan, tapi jadikan dunia ini hanya di tangan saja, tidak di hati. Itu seperti itu yang saya tafsirkan. Jadi ketika apa yang menjadi hajat sahabat Pusaka Jawa, menjadi orang kaya, akhirnya pun menjadi orang kaya yang dermawan, menjadi orang yang sukses di pekerjaan dan rezekinya lancar pun menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang mulia dalam arti mempunyai keturunan yang bagus, tidak kekurangan di hari tuanya, juga tidak lupa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada kholiknya. Ya, karena pesan yang tersirat dari Batara Kala adalah sang waktu, karena waktu yang akan mengalahkan semuanya. Ya kan? Sahabat Pusaka Jawa kan sering membaca sejarah-sejarah ya. Ya, sejarah-sejarah bahwasanya ya Majapahit pun runtuh karena sang waktu. Walaupun ada asbabun nuzulnya. Karena waktu saja. Bagaimana kerajaan-kerajaan Mongol yang besar, ya, bagaimana masa kejayaan Baghdad, bagaimana Konstantinopel, Romawi dan lain sebagainya, sang waktu pun akan menjawab dan akan digantikan oleh yang lain. Jangan sampai kita terlena oleh sang waktu. Ini yang saya tangkap pesan tersirat dari sini. Dan tombak Makoro tergolong tombak yang agak jarang, tapi yang sepuh ya. Kalau yang muda banyak, tapi yang sepuh seperti ini tergolong jarang sahabat Pusaka Jawa. Ya. Ini tombaknya sepuh. Bilahnya kalau diraba halus sahabat Pusaka Jawa. Ini bilahnya halus. Ya. Kalau bicara tentang ukuran tadi yang saya bilang ya, ini ukurannya 25 cm, kemudian tombaknya paling lebarnya 2 cm lebih sedikit. Kemungkinan ini tangguh Majapahit. Ya sahabat Pusaka Jawa, karena biasanya untuk Mataram, kalau untuk Mataram kan sudah kesultanan ya, kesultanan tentunya sudah kesultanan, sudah beragama Islam, biasanya coraknya pun berbeda. Karena corak-corak biasa dari kerajaan-kerajaan yang belum menganut Islam biasanya bentuknya jelas, kayak umumnya seperti ini.
handle seperti ini, berbentuk buta bajang atau berbentuk yang lain, itu berkembang pada masa-masa era Hindu-Buddha. Setelah masuk Islam, maka gambarannya seperti ini. Ini kan Donoriko, stilasi seperti orang yang sedang merunduk, sedang sholat, tapi tidak digambarkan secara gamblang bentuknya. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Untuk sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Untuk silakan Anda like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date dari saya. Bila saya ada salah-salah kata atau berucap, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membabarkan hal ini, semoga menjadi ladang amal ibadah saya nanti di akhirat. Dan apapun yang saya sampaikan ini, saya bilang apapun yang saya sampaikan, semuanya jika tentang tua dan angsar itu adalah hanya perlambang, hanya harapan dan doa. Kalaupun terjadi, itu adalah min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya satu pusaka dibikin adalah sebagai manifestasi doa dari seorang empu. Ketika sahabat Pusaka Jawa melihat lambang waswutah, berarti di sini empunya melambangkan doanya, yang diisi adalah, yang didoakan adalah untuk kerezekian dan hidupnya tentram. Ya sahabat Pusaka Jawa, karena leluhur kita mengajarkan sesuatu tanpa harus menanyakan, sudah ada tahu perlambangnya. Oh, perlambang seperti ini lurus, berarti keteguhan hati dan kekuatan iman. Look bagaimana? Ya, sudah saya sering sampaikan, jadi video ini tidak untuk diperdebatkan. Mudah-mudahan ada nilai edukasinya kepada sahabat Pusaka Jawa, baik yang milenial maupun yang sudah sepuh. Saya minta maaf kepada para senior bila saya ada salah-salah kata. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.